itu saya kumpulkan. Saya nggak punya cita-cita apa. Yang terbayang saat itu? Tidak ada apa, yang penting saya bisa hidup. Paling-paling saya menangis, mengapa hidup saya seperti ini. Ini luar biasa. Seiring dengan waktu, saya SMP 5 Denpasar. Ya sudahlah, saya lalui dengan gembira masa remaja. Setelah itu tamat SMP. Agar kita, sebenarnya saya mau masuk SMP, SMA yang layak, bisa. Mau ke SMA 1 enggak ada apa. Anak-anak zaman itu kan hampir anak-anak pejabat SMA 1 Denpasar. Saya di SMA 2 adalah SMA yang paling dekat dengan tempat tinggal saya. Saya jalan kaki, saya naik sepeda. Tapi kalau kita kembali pada SD, saya sempat jadi anak teladan, sebagainya. SMP juga nilai saya bagus. SMA pun bagus, sampai akhirnya waktu itu ada jalur PMDK, saya dapat diundur waktu itu. Berat. Ya nanti setelah saya setelah saya SMA kelas 3 sebelum tamat, saya mengalami deja vu yang luar biasa. Ini yang mengubah mindset saya untuk saya masuk ke dunia agama. Setahun berlalu, saya mendapatkan satu deja vu yang luar biasa. Saya diajak ke alam lain, sampai puncaknya 2086, saya dibaptis di alam sana. Sebagai pendeta, saya waktu itu meminta sama Tuhan, saya tidak minta yang seperti ini, barang-barang magis, picau dalam Bali banyak saya peroleh. Sampai saya buang. Tuhan, saya tidak meminta ini. Saya meminta kelanjutan hidup. Akhirnya sebenarnya saya sudah kubur ini semua. Akhirnya sudah. Saya didiksa waktu itu. Setelah tamat, saya dapat PMDK di Udayana. Di Fakultas Peternakan, saya iseng aja ngisi itu format itu. Dengan mana lagi jurusan saya lupa. Akhirnya saya nggak ngambil di peternakan. Dokter hewan nggak satu. Saya nggak ambil. Teman-teman saya marah waktu itu. Orang sulit sekali ya PMD, UMPTN. Kenapa kau tinggal? Saya tidak bisa melanjutkan kuliah tanpa saya harus kerja. Akhirnya guru-guru saya di SMA 2 saya masih ingat Pak Karang waktu itu guru agama. Betul kamu. Akhirnya saya kuliah ke Unhi dulu, HIAD namanya. Betul kamu ke sana, kasihan ya dengan kemampuan kamu secara akademis. Pak, saya tidak punya cita apa-apa. Saya ingin belajar agama untuk bisa menasihati diri saya. Ya. Maka semenjak itu saya mulai belajar Bhagavad Gita. Saya belajar secara samu saja, buku satu-satu saya pegang adalah itu, Bhagavad Gita. Ibaratkan ayah saya, yang satu ketika saya harus ajak ngomong. Akhirnya disitulah kemudian saya kuliah, sambil kerja, kemudian saya sempat di bartender di Kuta, tapi mungkin tidak cocok. Saya ketemu dengan, kemarin terakhir sempat diajak paman saya, ya pengusaha besar babi guling Pak Lodrek. Saya ikut di situ. Ternyata dunia saya tidak temukan di situ berapa pembunuhan, pembantaian yang saya lakukan, sementara saya akan kuliah di agama. Jadi deja vu tahun 86 itu memberikan saya petunjuk bahwa saya berikan kamu kemana saja. Saya tetap memberikan kamu penjagaan gitu, alam itu cerita. Apa halusinasi? Saya orang sangat rasional. Walaupun emosional sensitif saya waktu itu saya sudah mulai tinggalkan pelan-pelan. Nanti 20 tahun lagi kamu akan saya panggil. Kamu harus melaksanakan tugas. Sekarang kau boleh kemana saja. Akhirnya saya kuliah IADN di Unhi ya, IAD lama. Saya sambil kerja di bartender sampai di semester 6 saya sudah diberikan satu kepercayaan oleh teman-teman di ngajar di SMA Dharma Weko Pedungan. Sampai akhirnya saya selesai kuliah, saya dapat beasiswa Super Semar di akhir penulisan saya. Kemudian saya sudah semenjak saya kuliah di semester 3 saya tidak lagi gabung bersama ibu saya dengan ayah tiri saya sudah mandiri. Saya diajak oleh yang lain. Kemudian saya selesai ya dengan nilai yang ya tidak mengecewakan. Ya kita tidak perlu bangga. Bagi saya nilai angka tidak penting, tapi bagaimana nilai melanjutkan hidup itu yang penting. Karena saya tidak punya siapa-siapa.
Akhirnya tahun selesai tamat, saya menjadi kelulusan terbaik. Kemudian ada seorang dosen saya yang melihat potensi saya, tapi ketika saya kuliah, saya sudah tinggalkan masa-masa sedih saya. Kau harus bangkit karena saya sudah kuliah di agama. Kau harus berguna bagi orang lain, ya. Sebagaimanapun kekuranganmu, harus kau dapat mempersembahkan sesuatu sama orang lain. Itu prinsip yang saya bangun. Sehingga waktu itu saya semangat kembali, saya ubah hidup saya. Dengan semangat saya tinggal di Sesetan. Waktu itu kan, kemudian saya jadi ketua pemuda Pancasila. Saya ikut di tim pelemahan desa Pekraman Sesetan. Kemudian saya negesin ke kawin, lomba, MC. Semua saya ikuti di tengah kesibukan saya mengatur waktu ya. Untuk ini. Akhirnya saya belajar, saya tangkil kepada pendeta-pendeta untuk mengklopkan ilmu saya. Ya, saya rajin kepada pendeta. Setelah saya menjelang kuliah akhir mungkin semester 6, semester 7 itu saya rajin ke gereja-gereja, saya kumpulkan literatur. Akhirnya waktu itu entah bagaimana kok saya berpikir saya harus mengangkat Dewa Ganesh dalam skripsi saya. Ganesha itu salah satu putra Siwa. Secara karakter dia adalah Dewa Wise, kebijaksanaan. Kemudian dari segi fungsi, ya, dialah Dewa Wigena-gena. Dewa pembuka rintangan. Maka saya harus mengangkat ini supaya rintangan hidup saya terbuka. Enggak lagi. Makanya kan sering Ganesha disimpan di aling-aling kan, pintu masuk. Ini membuka rintangan. Tapi secara filosofi, setelah baru saya dapat buku Human Physiology dari Mahesh, ternyata itu otak sebenarnya. Ganesha itu simbol otak manusia, menjadi polygembal. Jadi otak itu harus memang kita berdayakan fungsi kita di otak itu. Makanya saya kuliah, saya belajar, selesai di 91. Akhir mesti 91 awal saya sudah selesai tuh di 90, tapi karena kita harus menuntaskan ujian negara, itu harus menjadi target. Kalau dulu sekarang sistem SKS, udah dulu saya selesai karena paket ini. Jadi setelah itu, ya di sela-sela keremajaan saya juga ikut ya punya pacar dan sebagainya, tetap itu. Kemudian jadi guru di WWK, kemudian guru saya, dosen saya dari Sesetan, masih sekarang sudah jadi resi beliau. Pak Gede Sare Sastra yang sekarang bernama Resi Joti Sare. Ini luar biasa mengubah diri saya dan beliau memberikan tawaran saya waktu itu yang saya akan membuka Yayasan Sanatana Dharma. Program saya pernah mengirim penyuluh agama ke Sulawesi Tenggara. Ke Sulawesi, keluar daerah itu ya. Bekerja sama dengan kantor transmigrasi. Saya minta izin sama ayah tiri saya nggak setuju karena beliau sayang sama saya, untuk apa kok keluar daerah. Ibu saya motivasi. Beberapa paman juga termasuk Pak Lodo. Berangkat kamu nanti kalau terjadi apa-apa sampaikan dengan kita. Tante saya, Tante Nita, berangkat. Tuh. Tapi tetap, karena saya bilang pesan sama ibu, nih saya punya pacar, gimana nikah aja kamu dulu biar berangkat sama-sama bersama. Jadilah saya penyuluh, saya dididik di Buk Gedong kalau nggak salah setelah 3 bulan waktu itu diberikan bekal kekuatan mentalitas. Jadi Tejavu itu saya abaikan sudah yang 86 itu, ini 91 akhir. Kemudian 92 saya berangkat setelah saya selesai menikah. Nah, jadi saya berangkat, itu daerah yang disasar saya minta bagaimana kalau saya keluar daerah jadi penyuluh, saya masih kontrak. Dengan harapan usai kontrak, inilah dijadikan PNS nanti. Kerjasama dengan Kementerian Agama. Akhirnya 94 mesti kontrak sudah selesai, memasuki 95 itu belum ada juga formasi tanda-tanda bahwa akan diangkat. Saya sempat ke Jakarta. Nanya itu formasi ada tidak? Akhirnya formasi tidak ada, malah saya ditawari tinggal di Jakarta oleh Dirjen waktu itu. Saya tidak mau. Saya ingin teruskan pengabdian saya di Sulawesi, apapun adanya. Kalau memang tidak bisa diangkat PNS, saya sudah bulat tekad saya untuk menjadi petani. Itulah saya ngambil sikap, saya sudah ngoker bibit coklat karena saya dapat pembina di transmigrasi, kemudian dapat lahan, diikutkan warga Trans, jadi setahun hidup saya dijamin oleh Trans, saya bertani, kemudian sama istri juga saya dapat 2 kapling, jadi hampir 4 hektar tuh. Daerah yang saya kunjungi ditempatkan saya di Buton, tepatnya di Kecamatan Lasalimo, namanya Desa Ambuau, ya itu dia di sebelah timur, jadi dekat dengan Wakatobi itu. Kalau sebelah timur kita nyebrang udah Wakatobi, Wanci, Binongko, Kalidupa. Dan kebetulan secara kultur orang Buton itu hampir mirip dengan kita. Syukur tidak ada konflik. Nah, akhirnya kalaupun ada mungkin hanya urusan, kalau keyakinan nggak ada. Di situ saya bertani, ya
Ya, istri saya adalah salah satu anggota Puri Pemecutan dan Pasar, Anak Agung Alu Ayat Widawati yang teman SMA saya, kemudian kuliah sama, hanya beda fakultas, jadi agama kemasyarakatan, saya di agama kebudayaan. Mungkin kita dari dulu sudah menjadi teman akrab, tapi pacaran sih setelah menjelang kita akan selesai kuliah gitu. Untuk menunjukkan kesempurnaan saya sebagai laki-laki kan, nggak punya pacar, nggak punya selera jadinya. Jangan hidup seperti itu, hanya dekat. Kemudian di situ saya bertani dengan kondisi kekurangan air kalau di musim kemarau. Saya tugas tidak hanya di Buton saja, di Binaan saya hampir keliling di Sulawesi Tenggara. Kebetulan waktu itu alumnus kita sebelumnya sempat terpuruk 2 yang tugas sana gila. Jadi saya dibilang calon-calon gila. Saya bangun suka duka di mana di Tran karena kita buka daerah baru. Saya buat SMP, terus saya buat SD begitu. Jadi saya jadi guru di situ tanpa bayaran apa-apa. Kemudian warga Tran sebelumnya, kemudian ngajar nari di depan di TIC waktu itu. Imbalannya apa? Telur ayam. Kemudian jadi itulah. Jadi kita siap bekal. Jadilah saya warga Buton. Tahun 95 akhir, karena didengar Kiprasa sama Parisada, saya belum terangkat waktu itu, saya ditarik Kendari. Saya tanya waktu itu, saya ke Kendari, terus saya di mana Pak? Dibuatkanlah saya rumah gubuk papan di Pura di Kendari. Disitulah semakin meluas, saya diberikan ngajar di Universitas Halolio sebagai tenaga dosen LB, agama. Murid kita hampir ya juga setiap Jumatan ngajar SMA, jam-jam kuliah di kampus yang ngisi. Dan ini saya di tahun 97, usai Mahasabah di Solo ya, saya ikut waktu itu di Mahasabah Solo 96, 97 saya terpilih sebagai salah satu pengurus Parisada Provinsi. Kemudian 98 ya, saya wakil ketua bidang agama, saya punya program untuk ngaben masal. Itulah kemudian nabe saya yang menjadi guru baptis saya di kemudian hari, saya undang ke Sulawesi selama sebulan menyelesaikan itu. Mungkin kita harus melakukan tabungan karma. Persis di 97 akhir ada formasi pengangkatan sebagai PNS. Setelah sedang saya melayani umat keliling, akan melakukan pengabenan massal di 4 kabupaten yang jaraknya ratusan kilometer. Formasinya akhirnya saya katakan, saya lulus dengan nilai memuaskan. Saya bilang, Astungkara ternyata saya harus berkarma lebih banyak untuk memperoleh ini. Tanpa ini kita akan sombong. Maka saya generasi muda, kalau kita mewarisi sesuatu kemapanan, kita tidak akan mampu mempertahankan. Ya, maka semangat ya membangun, mengkonstruksi modal ini berat sekali. Saya jadi penyuluh, saya keliling. Jadi selain saya juga sudah tahun 94, waktu berangkat juga 92 awal itu saya juga di Winton jadi mangku. 94 saya pendidikan Pinandita. Saya layani umat bukan hanya berceramah, bahkan hal-hal yang belum pernah saya lakukan dan belum boleh di Bali dilakukan, saya lakukan. Sampai saya ngaben, sudah menyelesaikan upacara ngaben, nyukat, pura, melaspas, semua. Jadi saya sudah pegang kleneng itu, bajer itu sejak tahun 92 awal. Itu. Akhirnya di 99 ada pemilu Panwas, pemilu reformasi. Saya di Parisada udah selesai tugas ngaben bersama, saya jadi PNS, saya mewakili umat, saya ikut di tim Panwaslu. Syukur Astungkara apa yang saya lakukan, gaji saya sekian, untuk saya semua ini. Bahkan ketika saya pindah Kendari, saya sorot balik sedikit, gaji di honor di yayasan itu diputus. Akhirnya bagaimana menyambung hidup? Saya tidak mau gentar, melayan umat terus, karena Tuhan tidak akan berbohong. Saya nyebrang laut, Anania Cinta yang tumam ye jana perupa sate tesam nityam biuk tamam yoga kesema bajame. Itu ayat sloka yang saya kuat. Siapa yang memikirkan aku selalu, merenungkan aku selalu, akan kuberikan apa yang mereka tidak punya, dan akan kulindungi apa yang mereka miliki. Jadi saya yakin itu. Saya nyebrang ke Kabaina, saya nyebrang ke Wawonii, saya nyebrang dari Kendari ke Buton waktu itu. Ombak 5 meter udah sahabat saya. Padahal saya tidak bisa berenang. Saya serahkan sama Tuhan. Hari ini pun saya mati Astungkara. Karena saya tidak punya siapa. Tapi saya berpikir pasti anak saya, karena sudah punya anak dengan isi, pasti dia akan bisa melanjutkan hidup saya. Ternyata Tuhan tidak memberikan saya untuk mati. Saya harus berkarma terus. Ya.
Akhirnya di 98 itu saya dapat, disitulah Tuhan membalas, saya diberikan venan, diberikan honor yang layak sebagai Panwas Provinsi, sehingga saya bisa beli BTN ini, persiapan untuk pulang. Kemudian tahun 2000, saya dapat tawaran dari Dirjen, waktu Pak Wayan Suwarjaya, almarhum, beliau sudah jadi dewata, sudah swargi lah beliau, menawarkan saya untuk ngambil kuliah S2 di India. Ya, atas restu Kanwil, saya pindah, ya. Proses pindahnya ribet banget. Gitu. Alasan masa kerja belum 10 tahun lah. Hanya sembahyang saya, Tuhan, saya akan pulang ingin mengabdi lebih luas. Apapun kehendakmu akan saya ikuti. Pulanglah saya 2001, akhir November 2001 ke Bali. Saya tempati BTN yang belum selesai ini. Kemudian saya ikut tes TOEFL karena persiapkan India ngambil S2, ternyata tidak ada panggilan. Saya memilih waktu itu di Benares University. Mungkin beasiswa terlalu besar yang dibelikan oleh ICCR, akhirnya tidak terpanggil berdua. Jadi saya kuliah 2002 SMA, S2 saya di sini di kampus, selesai 2004. Kemudian istri saya, ya, panitia istri melanjutkan menjelang akhir 2005 pertengahan, istri kena kanker payudara. Stadiumnya sudah luar biasa. Kemudian waktu itu masuk 2006, saya Rugika bermain waktu itu sakit ini gimana ya? Mungkin saya sudah single parent gitu, karena beliau sudah. Tapi waktu itu kembali guru Nabe saya yang itu kan belum jadi guru Nabe, yang coba ikuti Komedikse gitu. Padahal saya ingin itu 2006 ya. Saya bilang di 2005 itu saya mau mengikuti Dwi Jati dengan catatan istri saya sembuh. Istri saya bisa menyelesaikan S2-nya. Saya bilang begitu kan. Jadi di usia itu saya kan baru 40. Nah, di usia 40 memang dalam syarat diksa itu boleh 40 yang terendah. Tapi saya belum waktu itu Dwi Jati, saya ngambil Bawati, memang begitu di kelompok kami, di keluarga kami di Pasar harus Bawati dulu. Kemudian saya kuliah ini aman, istrinya udah pelan-pelan sembuh. Bahkan ada deja vu dari malam itu diobati dari alam sana. Ya. Saya bulat tekad saya. Nah kemudian di 2006 itu kembali muncul deja vu yang 20 tahun itu. Jadi siklus 20 tahun, 66 terjadi saya memang kondisi. Jadi betul juga saya kemarin ketemu dengan seorang penasehat spiritual dari Keraton Solo, bahwa siklus 20 tahun itu selalu terjadi terulang. Seorang yang berkuasa cuma maksimal 20 tahun, dinasti 200 tahun. Saya benar juga ya, kalau orang lebih berkuasa dari 20 tahun dia akan diturunkan oleh alam. Pak Karno 45, 65, Pak Harto lebih ya expired. Nah jadi itu, jadi 66, 86, 2006. Sekarang ambil apa yang saya pesankan. Apa saya bicara dengan diri saya sebagai sosok ini, apa memang ada petunjuk alam lain dan saya berguru di alam itu. Akhirnya saya bulatkan tekad, saya yakin. Akhirnya 2008 menjelang itu saya lagi didatangi, pulang kamu ke rumah kamu di lahir mana kamu yang terakhir lahir. Saya nggak percaya, saya bisa gila nih saya bilang, karena dasar saya IPA, pola pikir skeptis. Saya ingin buktikan benar apa enggak. Berarti petunjuk ini setelahnya ternyata betul. Saya cari tempat itu, ya di daerah satu Kabupaten Badung. Saya masuk ke sana persis hari itu odalan saya ke sana. Saya ketemu dengan pelinggih yang ada, saya nangis seperti saya rindu sekali tidak pulang. Nangis saya sesegukan, bahkan saya tidak bisa bicara. Seperti kerinduan saya kepada rumah saya. Iya kan? Lokasinya di... Hah? Lokasinya ada daerah Tumak Bayo, di sebuah pertapa namanya Pura Duko. Menjelang itu pun saya diberikan petunjuk, saya adalah seorang pendeta katanya dulu. Seorang dukuh saya. Dan namanya unik sekali. Ampura nih ya, saya harus bongkar, ini namanya dukuh Apuh. Apuh itu berarti kapur. Kapur adalah iswara, iswara adalah siwa. Maka saya konsisten dengan ini ya. Karena tidak mungkin bagi saya terbayang untuk jadi pendeta. Siapa saya? Ya enggak? Jadi siapa saya? Who am I? Ya kan, saya tidak mewarisi modal beras mangkura, berah mangkura. Tapi itu terjadi pada 1400. Kelahiran saya terakhir itu.
Sekarang ini udah 600 tahun baru saya lahir. Kata di situ, kan gitu dia bilang dari petunjuk. Akhirnya saya masuk, pura itu belum diapa-apakan, saya janji nanti setelah Dwi Jati, pasti pura ini kan bisa kok makarya ngentaglinge. Persis setelah saya Dwi Jati, saya sudah bisa ngeloko Palas Saraya di 2008, 2009, pura itu terbangun, direnovasi, kemudian saya lah yang muput di pura itu. Saya bilang, penyungsung sekalian, saya yakin Anda tidak akan keluarkan dana untuk ini. Betul, dananya punya banyak, bahkan ada SAU habis karya. Ini kebesaran Tuhan kan. Terakhir lagi, cerita kemarin, gak cukup sekitar setahun yang lalu, pemangkunya sakit semua di situ. Bahkan ada yang meninggal. Ditanya, maunya kan di situ ada Punggalan Barong ya. Dari dulu udah kita ketahui Punggalan Barong. Kita inginkan ini Punggalan Barong milik sini apa enggak itu. Akhirnya kan karena sakit begitu, dikiranya Barong ini yang minta metangi. Karena ada tapelnya, karena kecil mungkin untuk ngelawang dulu tuh menjadi sakral begitu. Akhirnya mereka tanya ke paranormal metuun. Ternyata yang kelihatan saya lagi. Sayalah yang punya rumah peseraman di situ. Sekarang saya sudah lahirnya di Gianyar. Dia datang ke sini nangis keluarga itu. Sebelum datang ke sini dia nanya, katanya lagi paranormal, lagi muncul saya. Itu sudah dikenal itu sulingnya itu di media gitu. Dia datang ke sini senyum aja. Ada apa nih saya bilang? Ida budal ngauhang itu pulang ke sana. Pulangnya bukan ke rumah, pulang ke pura itu. Pulanglah saya ke sana, mulai tenang semua. Habis itu saya bilang saya berikan nasihat semua. Ya, saya tidak nyungsung secara aktif. Itu biarlah masa lalu saya. Persis alamnya sepertinya ada pangkungnya, ada sungai yang melingkar, tempat pertapaan saya masih ada. Ini sebenarnya saya merasa malu menyampaikan ini. Karena ini apa? Jangan sampai kita populer karena latar belakang. Populerlah Anda karena karma Anda. Tapi karma Anda dibentuk oleh latar belakang Anda. Jangan populer karena saya begini, saya begini. Enggak. Itu namanya gua ngadanang raga namanya. Saya ingin uji dulu benar nggak petunjuk di atas itu sama saya. Ya, makanya 2006 saya tidak tahu apa yang terjadi di 2016. 2006 kan, 2026 nanti kan. Kan siklus 20 tahun, apakah saya akan pulang? Tunggu sang waktu nanti mengatur saya. Berarti selesai tugas saya di dunia ini. Ya, makanya itu saya ngayah sama Dedane semua sebagai seorang Iswara, siwa, pelayan. Inilah modal saya akan saya bawa pulang. Ya, karena air mengalir untuk menghidupi makhluk-makhluk semua. Pohon berbuah bukan untuk pohon, tapi untuk makhluk lain agar bisa diberi makan. Kita lahir bukan untuk diri kita. Selain juga bagaimana kita merawat tubuh untuk bisa kita berbuat sesuatu sama orang lain. Jadi inilah Dayu, sampai saat ini. Kemudian saya karena saya melihat ke jalan milenial tahun 2010 ya kita setback kembali. Saya kuliah ngambil S3. Bahkan waktu itu pro dan kontra, ngapain lagi kuliah sudah sulingi berguru sama walake kan. Saya punya prinsip, Sang Hyang Haji Saraswati yang menjadi istadewata bagi semua yang mengejar ilmu pengetahuan, tidak terkecuali walake pun sulingi, tidak didiksa kok Dewi Saraswati. Dia kan bukan Resi Saraswati, Dewi seorang yang cantik. Saya ingin mencari Saraswatinya. Hanya kebetulan casingnya ada pada profesor, guru besar di Undiksa, dan guru besar di UNOD. Saya tidak tabu untuk itu. Karena ini kan mulai, setelah sulingnya mulai memisahkan diri. Ya, maka setelah saya masuk ke media, terima kasih kepada Bali TV juga yang telah ikut membantu saya. Ya, dalam rangka penyebaran bersama ini, tidak bisa saya sampaikan ucapan yang kecuali terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sehingga saya bisa melakukan pelayanan di Nusantara ini. Saya tidak pernah menuntut sama umat, saya harus naik Garuda kalau pergi. Yang penting saya bisa di tempat. Andaikan pun umat tidak mampu, saya katakan naik laut pun saya siap. Termasuk ke Sulawesi nanti. Kalau situasi bandara nggak bisa lewat laut dengan Dobon Solo, dengan Rinjani, saya oke. Ya, dengan Lion. Oke, walaupun kita sering juga ngadat dan sebagainya, saya ditinggal pesawat. Saya lakukan dengan senang hati, saya dijemput di lokasi yang penting layak saja. Tidak nuntut mobil ini harus pakai mobil, tidak. Jadi inilah saudara, saya menempatkan diri saya sebagai pelayan, bukan sebagai kaum borjuis. Tapi saya bukan budak. Budak tidak punya harga diri karena dia sudah dibeli dan sudah tergadai. Jadilah kita pelayan, itulah arti dari seorang sewanam. Ya, seorang sewanam adalah melakukan pelayanan.
Tapi kan beda, pelayanan seorang pendeta beda dengan pelayanan walake. Marilah kita menjadi pelayan-pelayan orang lain, saudara. Maka saya expert mempertahankan budaya saya, tapi saya tidak akan menjustis, karena keyakinlah sebuah pilihan bagi kita semua. Hanya muaranya kita sebagai apa. Saya kira demikian, sampai akhir ini, ya. Jadi kita, saudara ada dayu lagi tanyakan? Nggih, artinya mungkin iki kesibukannya Ida napi manten sebagai seorang spiritual nggih. Ida kan menjelaskan bahwa Ida adalah pelayan umat seperti ini dan kita pun sangat merasakan begitu mudahnya komunikasi dengan saya. Komunikasi dengan Ida. Jadi orang-orang anak-anak muda mungkin berpikir bahwa ketika datang ke suatu gereja cukup sulit nggih. Cukup sulit komunikasinya. Ternyata Ida sangat milenial dan sangat mudah bagi kami untuk mendapat pengetahuan. Tapi ruang dan waktu, zaman harus kita pikirkan agar kita bisa beradjustment, beradaptasi. Pola-pola tradisional, primordial, konservatif, feodalisme, ini pesan saya. Sekarang ini akan dijauhi. Ya, ketika kita menjadi pendeta, ketika kita care macam saya dengan Dayu, bukan berarti kita meninggalkan sesana kita sebagai seorang wiku. Saya masih ingat ketika Pandawa dalam kondisi kebiahparan penderitaan, Resi Wyasa datang tanpa diundang untuk memberikan nasihat. Ini yang penting. Maka kalau kita tetap menjaga kewibawaan kita, umat kita lari. Maka inilah salah satu umat kita, generasi muda mencari pelarian ke pola-pola beragama yang lebih mudah. Ini yang menjadi satu. Ya, ini Dayu. Ya, maka dengan demikian kesibukan saya, satu, saya masih mengajar DS1 di Universitas Gusti Bagus Sugriwo, saya jadi IHDN Denpasar. Kemudian saya sempat di Ombes S3, program pasca sarjana. Sekarang saya ditempatkan di S2 di kajian teologi Brahma Widya, dan saya punya maksud untuk akan segera mengambil pensiun dini. Ya, mungkin usai Covid, karena pejabat di kantor kan situasi ini memang tidak maksimal hadir. Saya sudah bilang kemarin, sampaikan sama biro, saya akan mengambil pensiun dini biar saya fokus menjadi gurunya umat. Dan sekarang mulai 2019 saya sudah membaptis anak, salah satu anak dikse saya ada di Serang, Banten. Yang kedua nanti di Buleleng, yang ketiga ada di Nusa. Dan masih banyak. Saya ingin ngopeni, bahasa Jawa itu memberikan nafkah keilmuan saya kepada anak-anak di desa dan kepada masyarakat. Biar saya tidak terikat lagi dengan sistem birokrasi kepemerintahan. Karena sebenarnya beliau, Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa, anugerah baik materi kepada saya, kemudian kemuliaan bagi saya. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, who am I, siapakah saya bukan siapa-siapa. Tapi ternyata kalau memang bisa bermanfaat bagi semua orang, jangan sampai saya ini begini, tapi justru tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini bagi prinsip saya. Mungkin nanti setelah semua saya lepaskan anak-anak didik saya di aspek diksa, sudah jadi nabe begitu, saya pasti akan mengambil aktivitas ke jero. Saya masuk hutan belantara, pikir saya ingin melaksanakan konsep wanaprasta di wilayah kependetaan pula. Saya akan istirahat sementara anak Astungkara ya sudah sekarang sudah jadi dosen, meneruskan tradisi kasewan ini. Saya katakan, saya tidak mengatakan gereja, kok sekarang ada pelecehan terhadap gereja. Ya, walaupun itu rumah pendeta, kasewan ini. Karena saya konsisten memegang ajaran Siwasidanta. Ya, tapi butuh tahu dengan ajaran yang lain. Sehingga kita menyandingkan ajaran, tapi saya tetap kukuh. Ya, kukuh bukan berarti menjelekkan paham lain. Sedangkan lagi booming banget nih, viral tentang dialektika, tentang aliran-aliran yang ada di Bali. Jadi demikian, saya sebagai Siwa, dan ini jelas ya, jadi 86, 66, 86, 2006, 2026 kita tunggu umur kayak apa. Kalau kita panjang umur, Dayu masih bisa ketemu saya, kalau enggak saya sudah pulang waktu itu. Saya kira demikian ya, sahabat Tribuners dimanapun berada, saya bukan siapa-siapa, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Setiap orang adalah membawa misinya bagi kehidupannya. Melalui apa misi? Melalui karma. Karma lah mengarsiteki kehidupan kita. Karma yang membebaskan kita, karma pula yang mengikat kita. Niskama karma, lakukan kerja-kerja. Kemudian
Wisaya karma hanya kepentingan diri sendiri untuk popularitas, mempertahankan status quo, sehingga agama menjadi bias. Kita tidak akan ikhlas melayani. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ya. Ini curahan hati saya, mohon maaf tadi saya agak sentimental sedikit ya tadi. Karena mengulang masa lalu saya sedih, seolah saya mewakili masa anak-anak saya. Ya. Sekali ini saya mewakili diri saya sebagai pendeta, saya sudah bersyukur. Karena Tuhan telah memberikan pelajaran yang luar biasa pada diri saya. Maka salah murid dari Desang Yang Widi. Saya ingat kata Gandhi, when the Sisya ready, sang guru appears. Kapan murid sejati siap, guru sejati akan hadir pada kita. Jangan figur sama saya, serahkan diri pada Tuhan. Saya adalah mediator dan fasilitator. Om Santi 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 Om. Terima kasih.